Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadhi burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa 'azima shanuh. Khalaqal khalqa lihikmah wa tawa 'alayha 'ilmah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal 'alam wa dafi'il bala wal waba wal balwa wal marad wal 'alam jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam syams ad-duha badr ad-duja nurul huda misbah al-dhulam sayyidil kaunain wa ashrafil thaqalain sayyidil arab wal ajam nabiyul haramain 'inda rabbil mashriqain wal maghribain. Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan al-fakir hormati para asatidz wa asatidah, para tokoh kesepuhan, para ajunan, para kiai, abnail khusus, untuk ketua DKM kita Al-Ustaz Husni Tamrin, atallallah bi umrikum bi sihhah wal afiyah wa mata'anna Allah bi kulli hayatihi wa nafa'ana fi ilmihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita bersama Al-Ustaz Al-Haj Syekh Muhtaram MPD hafizahullah wa ra'akum. Semoga Allah menjaga beliau, amin. Kesehatan jasmani rohaninya, amin. Diberkahi di dalam segala urusannya, amin. Dikuatkan di dalam menuntun kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, amin. Serta senantiasa fi ta'atillah wa mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amin. Allahumma amin. Dan juga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang al-fakir muliakan sesepuh kita semuanya. Ada Bapak Haji tadi dan juga Bapak Maman yang saya juga nggak tahu orangnya di mana. Oh, ada hadir. Oh, kalau Bapak Maman tadi saya banyak ngambil pelajaran dari beliau. Yang satunya nih yang masih penasaran, Bapak Haji tadi, masya Allah, salam kenal. Mudah-mudahan sehat afiat semuanya. Hafizahullah wa ra'ahum jami'an wa nafa'ana fi ilmihim wa ulumihim wa af'alihim wa ahwalihim fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Para asatidzah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang hadir di sini, yang mohon maaf al-fakir tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah kita semua yang hadir di sini itu semua karena cinta. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Tahu nggak apa artinya cinta? Tahu nggak apa artinya cinta? C-I-N-T-A. Cinta itu nasywat. Cinta itu adalah kerinduan.
yang selalu membawa hati ini terhadap sang pecinta, yang selalu menarik kita terhadap seseorang yang kita cinta. Insya Allah malam ini kita bahas tentang cinta. Siap? 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 Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semuanya masih senantiasa diberikan karunia nikmat, karunia rahmat, inayah, hidayah, sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita masih senantiasa melangkahkan kaki kita untuk menghadiri sebuah perkumpulan yang insya Allah di dalamnya penuh dengan keberkahan. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke hadirat baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in, yang mana beliaulah yang menjadikan satu titik kecintaan di dalam hati kita untuk senantiasa bermuamalah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya bisa terselamatkan minadz dzulumati ila orang mana itu Nur? Siapa yang namanya Nur? Ada? Tahu artinya Nur? Cahaya terang benderang, wasilah daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya bisa mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah daripada cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya menjadi golongan yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir di sini menjadikan tanda mata kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita golongan umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Habib, enaknya mau berdiri kali ya. Angkat soal duduknya. Habib capek tadi habis dari Bandung, berangkat ke sini. Niatnya mah diokehin biar sekalian pulang ke Bekasi, taunya disuruh muter lagi ke Bandung. Ya enggak, belum lagi nanti tanggal 5 ke Malaysia, Tunatan Filipina. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Habib, kenapa sih ngebahasnya tentang cinta? Kenapa sih ngebahasnya tentang mahabbah? Ketahuilah ya hadirin, bahwasannya keutamaan daripada umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ada di dalam sebuah kecintaan. Karena kenapa? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadisnya, yuhsyarul mar'u ala ma'aman ahad. Seseorang telah akan dibangkitkan di yaumil mahsyar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang yang ia cintai. Maka dari itu perlu dan sangat dibutuhkan untuk hati kita senantiasa menanamkan rasa cinta terhadap Allah dan Rasul. Karena kenapa? Kalau bukan karena kecintaan tersebutlah tidak mungkin kita mampu untuk mengerjakan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain membahas tentang rasa cinta tersebut dengan kalimat fi'il amr, kata perintah, yang mana Nabi bersabda, ahibbullah, cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau ngomongin amalan ibadah, Bib, gimana hidupnya orang cinta nggak cinta gitu? Kalau emang dasarnya males, lo males, betul nggak? Ya nggak. Tapi kita kembali lagi bahwasannya cinta itu dapat menumbuhkan kerinduan, sehingga kita selalu mengingat dengan siapa yang kita cintai, terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam perkara cinta tersebut bukan hanya saja kita sebagai hambanya yang diperintahkan untuk mencintai
mencintai Allah, melainkan sebelum kita diperintahkan untuk cinta terhadap Allah, Allah sudah cinta terhadap kita. Betul apa betul? Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Kalau yakin saya bubar pulang. Kalau nggak yakin saya bahas. Yakin apa enggak? Yakin nggak Bapak? Biar saya pulang. Kenapa? Kok dikatakan Allah lebih dahulu cinta terhadap kita? Lanjutkan ayatnya. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, "Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi." Cintailah Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yaghdukum telah memberikan terhadap kita semuanya min ni'amihi. Dari begitu banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Apa nikmat yang Allah berikan untuk kita? Apa nikmat yang Allah berikan ke semuanya untuk kita? Banyak. Kalau dibahas sampai subuh. Kalau dibahas sampai subuh. Bahas jangan. Jelasin jangan. Sampai subuh nih. Benar. Benar. Situ benar, saya enggak. Apa nikmat yang telah Allah berikan tanpa kita meminta, tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari sebelumnya, sehingga nikmat tersebut telah nempel di diri kita dari mulai ujung rambut kita sampai telapak kaki kita. Apa nikmat tersebut? Itulah yang ada dalam diri kita. Sekarang saya nanya nih sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kurang kompak, ibu-ibu, Bu, mana suaranya ini? Bu, hadir nggak Bu? Hadir Bu, hadir. Saya nanya nih sama semuanya nih, pernah nggak ketika kita di dalam kandungan ibu kita, ibu-ibu nih, pernah nggak ngedengar bayinya di dalam kandungannya itu berdoa memohon sama Allah Subhanahu wa taala? Contohnya, ya Allah, biarin ya Allah, walaupun hidung saya pesek, misal nih, yang pesek jangan disinggung. Semisal, ya Allah, biarin walaupun hidung saya pesek nih, yang penting hidung ini masih bisa berfungsi. Ada nggak yang berdoa seperti itu? Di dalam kandungan, ada nggak? Bapak-bapak ada nggak yang berdoa seperti itu? Ada nggak? Nggak ada. Ibu-ibu jawab yang jujur, yang kompak. Ada nggak anak ibu yang lagi dalam perut berdoa, ya Allah, biarin hidung gua pesek, yang penting gua bisa napas? Ada nggak? Tapi Allah berikan nikmat apa enggak? Coba semisalnya kita punya hidung mancung, ya enggak? Mancung kayak Pinocchio, tapi ente nggak bisa nyium bau, nggak tahu mana yang wangi, mana yang apa. Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Nikmat. Satu tuh kenikmatan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata, pernah nggak kita berdoa, ya Allah, dengan kau berikan kedua bola mata ini ya Allah, fungsikan ini mata biar bisa lihat mana yang bening, mana yang butak, mana yang suram. Ada nggak yang berdoa seperti itu? Ada nggak yang berdoa seperti itu? Allah kasih. Kemudian apa lagi? Banyak kalau kita hitung, kita pikirkan, kita kalkulatorkan semua nikmat yang Allah berikan, tanpa pernah kita berpikir sebelumnya, tanpa pernah kita meminta sebelumnya, tanpa pernah kita membeli sebelumnya, bahkan tanpa pernah kita menyewa sebelumnya, kesemuanya Allah berikan. Kira-kira kalau kita diperintahkan untuk cinta sama Allah, wajar apa enggak? Wajar apa enggak? Wajar apa enggak? Kira-kira udah sebegitu cintanya Allah sama kita, tapi kita nggak cinta sama Allah, kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa enggak? Wal'iyadu billahi min. Itulah sebabnya kita diperintahkan cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Habib amaliyah untuk sampai cinta kita terhadap Allah? Bagaimana Habib wasilah sampai cinta kita terhadap Allah? Dengan ibadah kita makedul. Di dia teh Sunda, Jawa, Jepang, Cina atau Inggris? Sunda atau Sunda? Sunda ngartos.
Mending ku Sunda, mending ku Indonesia. Campur. Ini Sunda, ini Jawa. Kata Jawa ya monggo. Jawa beda Sunda nggak beda jauh. Beda A sama O doang. Kalau Sunda bahasanya make A, mangga cali. Kalau Jawa make O, monggo cok. Cek. Ini enak. Kalau rusak lagi nih mic-nya habis berhenti. Lanjutinnya. Bagaimana caranya untuk sambungnya cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Hujung borobe mau mikirin cinta. Sholat subuh aja kita mau kedul. Masjid di samping yang ada sampai coplok tuh suara. Masih kita kebangun kan? Ada yang begitu ada? Banyak. Sama saya juga begitu. Bagaimana caranya menyambungkan cinta kita terhadap Allah? Maka lanjutkan daripada hadis tersebut. Wahibbuni lihubbillah. Cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sampai cintamu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa beb? Orang Indonesia itu kan hitung-hitungannya matang. Ya enggak? Kalau nggak ada keuntungan buat apa? Ya enggak, karena Indonesia itu banyak untungnya. Kecelakaan, tabrakan, patah tuh kaki masih bilang untung cuma kaki yang patah. Ya enggak? Apa beb untungnya kalau saya ini cinta sama Rasulullah, cinta sama Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim." Keuntungan daripada cintanya kita terhadap Allah dan Rasulnya itu adalah diampuni atas segala dosa kita, diampuni atas segala kesalahan kita. Karena kenapa? Kalau kita mau ngandelin amalan nih, bapak-bapak nih, ibu-ibu nih, kalau kita mau hitung-hitungan, ngandelin amalan kita dalam satu. Ini berubah. Mana tukang soalnya? Udah belum nih bang, pegel nih bang, berdiri nih bang. Tuh ya. Terus. Udah belum bang? Udah belum? Kalau belum salawatan dulu nih. Kalau kita mau ngitung dalam satu hari 24 jam ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala ada berapa waktu? Ibadah yang wajib ada berapa waktu? 5. Betul? Ya enggak? Salat subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Dalam satu waktu salat berapa menit? Berapa? 5 menit. Benar enggak? Anak muda mau komplain kalau 5 menit mah apalagi 2 rakaat. Dan dipilih mah begitu mah. Ya. Jadi kita lebihin diskon 10 menit dah. Ya. Ya enggak? 10 menit. Berarti kalau kali 5 berapa menit? 50 menit dalam satu hari. Itu ibadah yang wajib. Sedangkan hisabnya kita, hitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak dari satu kesalahan, satu doang satu. Ya enggak? Satu kesalahan kita dihisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 40 amalan wajib yang diterima. Harus digarisbawahi. Satu kesalahan kita, misal contoh, ya enggak, ngatain orang, apa tuh? Suek lu, ya enggak, suek lu, sakit hati itu orang, ya enggak, tahu suek tahu,
Ya enggak? Nyakitin orang dengan ucapan tersebut, satu ucapan tuh, ya enggak? Dihapus 40 amalan wajib. Umur orang Indonesia rata-rata berapa? Hah? 60, ngikutin sunnah 63, kasih diskon deh 100 tahun. Wah, ya enggak? 100 tahun udah jadi keramat, udah banyak yang minta air, padahal mah kagak tahu itu. Bener apa kagak orangnya? Bener enggak? Udah itu mah kebanyakan diskonnya, dia mau udah sakit udah bisa dia mah. Ya enggak, datang tuh minta air. Ya enggak, taruhkan 100 tahun umur kita. Dalam 1 tahun ada 300 berapa hari tuh? 365 hari. Oh banyak ini kalkulatornya nih, siapin handphone buat kalkulator tuh. Ya enggak? Dalam 1 hari anggap 1 jam diambilnya. Kali dia tuh 1 jam dikali 365. Berarti 365 jam. Ya, 365 jam. Dikali 100 dapat tuh. Hah? 3.650. Ya ya, 3.650. Dari umur itu yang udah banyak tuh diskonnya tuh, udah banyak tuh. Ya enggak? Dalam 1 harinya nih kita balikin nih, ngatain orang, nyakitin orang, berbuat buruk, ngeliat paha. Ya enggak? Ya, sekarang mah lebih murah paha AWW daripada paha ayam. Ya enggak? Berapa kali? Sedangkan di akhiratnya 1 hari 1000 tahun di sini. Modal lo ngitungnya dia, ogah lo ngitungnya. Ayo lo ngitung, gua duduk nih. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ayo coba kalau hitung-hitungan sama orang bank kredit, ayo lo 1000 tahun gimana ketemunya? Pusing nggak? Pusing. Kira-kira kalau kita cuma ngandelin amal, bisa nggak kita selamat daripada api neraka? Wallahu a'lam. Nggak bakalan ada yang bisa. Mereka semuanya selamat daripada hitungannya Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil hisab. Kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dahulu ada sebuah cerita. Ada seseorang yang dia itu min ahli ibadah. Dia itu ahli ibadah. Udah ahli ibadah, umurnya 1000 tahun. Ayo loh, kalau mau ngadu santri orang sini nih, ayo itu 1000 tahun ahli ibadah lagi. Ya enggak? Ada di sini yang umurnya 1000 tahun. Ada enggak? Boro-boro 50 tahun dia ngedengerin ceramah Habib di poton pegel di pinggang. Ya enggak? Mana ngomongnya kemana baik? Lanjutin jangan Pak. Lanjutin jangan. Bu, lanjutin jangan Bu. Lanjutin jangan Bu. Udah pada ngantuk ya? Bu, lanjutin jangan Bu. Lanjutin jangan Bu. Pada lemas semuanya. Emang di sini biasanya acara sampai jam berapa sih? Biasanya baru berdiri. Sampai jam berapa di sini? Coba perindunya Nabi Muhammad SAW. Salawat bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa baligh madad wa ghfir lana ya wasi'al. Bareng-bareng, mudah-mudahan yang bersalawat Habib doa rezekinya lancar semuanya. Berkahnya Sayyidina Muhammad urusannya lancar semuanya. Yang punya utang dilunasin hutangnya, yang dipersulit urusan dunianya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkah Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ya
مولانا يا مجيب آمين يا حاضر لا يغيب تواصلنا بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا ربي بالمصطفى بلغ مقام سيدنا محمد يا واسع الكرم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا ربي المصطفى يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا بالحبيب تقضي حياتنا قريب يا ربي بالمصطفى قريب صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Dahulu ada seorang yang dia itu min ahli ibadah. Sampai diriwayatkan ini orang ibadahnya 1000 tahun. Maka ketika ini orang meninggal, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu azamatuh. Beliau menemui daripada segala urusan akhiratnya, sampailah di yaumil hisab. Di bagian pertimbangan, ditimbang antara amalan hamba tersebut, amalan baik dan amalan buruknya. Subhanallah, dikarenakan memang ini orang-orang yang ahli ibadah, dia ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka didapati atas timbangan tersebut lebih berat amalan baik. Ketika amalan baiknya lebih berat dibandingkan amalan buruknya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan terhadap hamba tersebut, ya ibadi udkhuli jannati birahmati, wahai hambaku, masuklah kamu terhadap surgaku dengan rahmatku. Mungkin nih orang ada titisan Indonesia kayaknya dengan protes kayaknya. Maka dia berpikir, dia merenung, ya Rabbi, wahai Tuhanku,
Kau mengatakan masuklah aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Sedangkan aku ini ya Allah, hamba-Mu yang ahli ibadah. Aku ibadah 1000 tahun. Aku ibadah terhadapmu 1000 tahun ya Allah. Kau mengatakan masuklah aku terhadap surgamu dengan rahmatmu. Taruh dulu ya Allah, ana pengen masuk terhadap surgamu dengan membawa amalan yang 1000 tahun saya ini ya Allah. Maka Allah mengatakan, oh baik, kalau begitu kita timbang ulang antara amalan ibadahmu yang 1000 tahun dengan satu rahmatku yang telah aku berikan terhadap dirimu. Maka ditimbang kembali sih. Disimpan amalan dia yang 1000 tahun, dan subhanallah Allah mencabut satu rahmat yang Allah berikan terhadap dirinya berupa satu bola mata. Dicabut satu bola matanya, disimpan di hisab, ditimbang kembali di mizan. Itu amalan yang 1000 tahun kalah beratnya dengan satu bola mata yang Allah berikan rahmat atas dirinya. Maka hamba tersebut, ya Allah, kalau begitu masukkan aku terhadap surgamu dengan rahmat-Mu. Makna dari cerita tersebut, orang yang beribadah 1000 tahun saja gak mungkin bisa menggapai surganya Allah kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, tanamkanlah di hati kita kecintaan, keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Agar kelak kita mendapatkan kecintaan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelantaranya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan kita. Habib, itu cerita cintanya Nabi, cintanya Allah. Bagaimana dengan cintanya Nabi? Itu baru segelintir dibahas tentang cintanya Allah. Ini baru sesi cintanya Nabi nih. Dibahas nggak Pak? Bahas jangan nih Pak? Yakin? Panjang loh, lama loh. Apa-apa? Besok subuh kesiangan lagi. Kan gara-gara Habib. Malah yang salah kan? Bagaimana dengan cintanya Nabi? Mana perjuangannya Nabi? Kita bahas yang akhir aja dah, biar singkat. Ngapain sih kita juga harus cinta sama Rasul? Kadang kan ada segelintir kaum fi qulubihim marad. Segelintir kaum yang di dalam hatinya itu terdapat penyakit. Ngapain kita itu lebay cinta sama Nabi? Udah cinta sama cinta. Gak perlu ada yang mau, gak perlu begini, gak perlu begitu dan lain sebagainya. Ada yang begitu? Di sini ada, di sini? Gak ada. Alhamdulillah. Kita bahas cerita tentang akhir hayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung daripada usianya, Nabi ketika sakit didatangi oleh malaikat Israel. Ini malaikat Israel datang ke rumah Nabi, mengetuk rumah Nabi, mengucapkan salam. Dibukakan oleh anaknya Sayyidatuna Fatimah. Dibuka, dijawab salamnya, dijawab dari balik pintu. Maaf, bukan dibuka. Dijawab dari balik pintu. Seraya berkata, wahai fulan, abahku sedang sakit, tidak bisa menerima tamu. Balik lagi tuh Fatimah. Kemudian itu orang ketok lagi. Assalamualaikum. Sayyidatuna Fatimah nyamperin lagi. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Aku yang tadi. Aku sudah berkata bahwasanya abah ini sedang sakit. Dia tidak bisa menemui tamu. Kembali lagi aja. Ya kan, teman. Pas mau ketiga kalinya, Nabi mengatakan apa? Kalau ada yang mengetuk pintu, bukakan pintu-pintu yang tadi. Sesungguhnya dia itu adalah malaikat Israel. Coba nih kira-kira nih orang sini tahu nih malaikat Israel mau datang, bukain pintu kagak? Hah? Ayo yang mau bukain pintu saya kasih seru. Ada yang mau bukain pintu nggak kalau tahu malaikat Israel datang nih? Ya. Maka
Gak lama dari ucapan Nabi ada lagi yang mengetuk salam, dibukakan pintu oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk malaikat Israel, dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan salam rindunya Allah Subhanahu wa taala terhadap engkau. Dan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti atau mentaati apa yang kau perintahkan, apa yang menjadikan pilihanmu. Apabila engkau menjawab salamnya Allah Subhanahu wa taala untuk ar-rafiqal a'la, bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan aku cabut rohmu, akan aku hantarkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila engkau ingin hidup lebih lama lagi, oh, ini istimewa buat Nabi Muhammad, Pak. Jangan ada yang berhayal coba begitu. Jangan. Ya enggak. Ya. Apabila engkau ingin hidup lebih lama lagi, maka niscaya aku tidak akan mencabut rohmu dan aku akan kembali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Basyir. Beri aku kabar gembira. Karena malaikat Israel tugasnya hanya mencabut nyawa. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terhadap Jibril, ya Jibril, basyir ila habibi Muhammad. Basyir ila habibi Muhammad. Beri kabar gembira terhadap kekasihku Muhammad, bahwasannya semua pintu surga aku buka. Semua pintu surga aku hias dan semua pintu neraka aku tutup untuk menghormati kedatangan. Disampaikan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakada. Nabi mengatakan apa? Laisa hada Jibril, basyirni. Bukan itu yang aku harapkan wahai Jibril. Beri lagi aku kabar gembira. Rasulullah itu lah. Rasulullah. Kembali lagi malaikat Jibril ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan anaknya dan dengan bapaknya. Bu, jawab bu, di atas kan dengan anaknya dan dengan bapaknya bu. Kalau jawabnya kan dengan anaknya saya burik nih. Lanjutinnya. Beri lagi aku kabar gembira, kata Rasulullah SAW. Maka malaikat Jibril diberikan lagi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Jibril terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan satu kalimat, laisa hada ya Jibril, walakin kaifa ummati min ba'di ya Jibril. Ada enggak orang yang di penghujung hayatnya masih mikirin orang lain? Ada. Lihat cintanya Nabi Muhammad. Pedulinya Rasulullah SAW untuk itu. Bukan Nabi nggak bisa mendapatkan semua nikmatnya, tapi Rasulullah SAW memikirkan kita. Rasulullah SAW lebih mencintai kita dibandingkan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengenaskan, mengabadikan atas semua cerita yang Nabi Muhammad untuk membela kita sebagai umatnya di dalam ayat Al-Quran. Wala sawfa yu'atika rabbuka. Lihat Rasulullah SAW berjuang untuk kita, mencintai kita hingga akhir hayatnya. Yang difikirkan adalah kita, umatnya Sayyidina Maulana Muhammadin. Ketika Allah berikan tawaran, keistimewaan, ingat, itu keistimewaan, itu tawaran bukan untuk diri Rasulullah, melainkan untuk kita semua sebagai umatnya. Disebutkan di dalam ayat At-Tiba, kullu yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Sepertiga dari umatmu ya Muhammad. Gal la ya Rabb. Sepertiga enggak mau ya Allah.
mau ya Allah. Sehingga Allah rubah yang mengatakan sepertiganya selamat. Sepertiganya aku akan masukkan golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita golongan tersebut. Amin. Cukup ya Allah. Ditambah lagi oleh Allah sepertiganya lagi. Kurang ya Allah. Sehingga dirubah sepertiganya lagi, akan aku ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya walaupun sebesar gunung. Mudah-mudahan kita golongan tersebut. Kurang ya Allah, kurang. Sehingga Nabi SAW mendapatkan keistimewaan untuk kita. Allah mengatakan, ya Muhammad, semua umatmu bakalan masuk surga kecuali dia yang gak mau. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa, sekalipun kita pendosa, sekalipun kita ahli maksiat, selagi kita memiliki iman dan tergolong umatnya Nabi Muhammad SAW, pasti masuk surga. Walaupun transit. Itu semua karena siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak cukup di situ keistimewaan kita, sehingga dikatakan kuntum khairul ummah, kamu itu adalah sebaik-baiknya umat di antara umat-umat yang lainnya. Karena kenapa? Allah mengatakan terhadap malaikat Jibril, "Basyir ila habibi Muhammad." Beri kabar gembira terhadap kekasihku Muhammad, wahai Jibril, annal jannah haram. Sesungguhnya itu surga aku haramkan untuk semua umat sebelum engkau dan umatmu yang memasuki terlebih dahulu. Sebelum kita umatnya. Dan Rasulullah SAW dimasuki, maka haram itu surga untuk semuanya umat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lihat perjuangan dan cintanya Rasulullah SAW. Maka ketika Rasul mendapatkan kabar gembira tentang keutamaan keistimewaan umatnya, Nabi mengatakan, al-an ya Jibril ar-rafiqal a'la. Aku lega sekarang wahai Jibril. Beda sama kita. Kita rela menukar akidah kita demi kenikmatan kita pribadi. Kalau Rasulullah rela kehilangan kenikmatan pribadinya untuk kita semuanya. Wal-an ya Jibril ar-rafiqal a'la. Kalau begitu wahai Jibril, aku lega, aku pilih bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cukup sampai di situ? Perjuangan dan cintanya Rasulullah SAW. La Allah, demi Allah, nggak sampai di situ. Ketika Israel mencabut rohnya, Nabi SAW mulai berjujuran keringat. Nabi SAW mulai merasakan rintihan saat perlahan Israel mencabut roh Nabi Muhammad. Nabi berteriak mengatakan, ya Israel, sakit wahai Israel. Israel mengatakan, apa ya Rasulullah? Ini udah cara yang paling lembut aku mencabut roh di antara roh-roh yang lain. Padahal Nabi sampai berdoa, Allahumma hawil li sakarati Muhammad. Nabi berdoa, ya Allah ringankan rasa sakit sekaratnya Nabi Muhammad. Ketika mendengar penjelasan Jibril, penjelasan daripada malaikat Israel, bahwasannya itu adalah cara paling lembut, seketika yang diingat siapa? Yang diingat siapa? Yang diingat siapa oleh Nabi Muhammad? Kita sebagai umatnya. Kalau kau mengatakan ini cara yang paling halus mencabut roh, bagaimana dengan umatku? Langsung seketika spontan Nabi mengangkat tangannya berdoa, ya Allah, setengah daripada rasa sakit sakaratul maut umatku, aku yang menanggungnya. Allah ala Muhammad. Allah ala Muhammad.
dengan sedemikian rupa cerita pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau kita cinta sama Nabi, wajar apa enggak? Wajar apa enggak? Kira-kira dengan sedemikian besar perjuangannya Nabi terhadap kita, karena cintanya Nabi untuk kita, tapi kita nggak cinta sama Nabi, kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa enggak? Wal'iyadu billahi min. Nah, mudah-mudahan kita umat yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, amin. Ya Rabbal. Terakhir, bagaimana caranya kita sampai cinta sama Rasul SAW? Bagaimana caranya sampai cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lanjutkan hadis yang awal tadi. Wa ahibbu ahla baiti yuhibbi. Dan cintailah ahlul baitku, keturunanku, darah dagingku, untuk sampainya cintamu terhadap diriku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manhum min ali baiti Rasulillah. Siapa itu yang disebut daripada keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahumul habaib. Habib, mentang-mentang Habib ngebahas Habib, emang begini kodratnya. Nggak disampaikan kita salah, disampaikan kita nggak salah, salah nyampein itu dulunya dia salah. Bagaimana keistimewaan untuk ta'alluqnya kita terhadap Rasulullah SAW melalui daripada fitrahnya Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu hadis yang mana Nabi SAW memberikan wasiat, memberikan pegangan untuk kita, yang mungkin kita sering mendengar ayat tersebut, tapi fahumul qaum, ada mereka kaum itu yang nggak perlu kita bahas. Ini masalahnya live nih, mari kita buih lagi. Nabi SAW mengatakan taraktum fikum amrain. Nabi berwasiat terhadap kita. Beliau mengatakan apa? Taraktum, aku tinggalkan terhadap diri kalian amrain, dua perkara. Fa in tamassaktum bihima, apabila kamu berpegang teguh dengan keduanya, lam tadillu ba'daha abada, niscaya kamu gak bakalan tersesat selama-lamanya. Ayat basi itu Nabi, bosan dulu, gua mau martabak spesial, ya kan? Di sini ada dua makalah hadis. Maksudnya apa? Ada dua perawi hadis yang kedua-duanya sahih. Bukan berarti yang satunya itu dhaif, enggak. Dua-duanya sahih. Tapi ada yang lebih sahih. Ya enggak? Ada yang dibawakan oleh Imam Ad-Dailami. Ada yang dibawakan oleh Imam Ad-Daruqutni. Dan juga ada yang dirawikan dengan imam dari Daruqutni tersebut, Al-Baihaqi wal Hakim, yang dibawakan juga dari Bukhari dan Muslim. Kira-kira kalau udah Bukhari Muslim ada yang lebih kuat lagi nggak? Ini ngomongin umum dah. Babil Muhaddits udah sahih fi sahihima, di dalam sahih dua-duanya ini. Ya enggak? Kalau yang satu periwayat ini mengatakan apa? Kitabullah wa Kitabullah wa sunnah. Umum enggak? Umum. Ini ada dua perawi hadis, bukan berarti saling adu argumen, tidak. Mereka juga memiliki apa namanya? Dalil tersendiri. Mereka memiliki asar tersendiri. Kenapa kok cuma satu mengatakan kita bawa sunnati? Karena mungkin mendengarnya itu. Tapi yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim bukan itu. Karena kenapa? Alasannya dulu nih kita bahas kenapa. Ya enggak? Ya kan? Orang Indonesia harus punya dalil soalnya. Kalah dalil jadi gelut, dalilut masalahnya.
Kenapa kok di dalam kedua sahih tersebut bukan kitabullah wa sunnati, melainkan kitabullah wa itrati ahli baiti. Yang pertama kitabullah. Kenapa kok bukan wa sunnati? Karena sunnahnya Nabi berarti kan perilaku Nabi, betul nggak? Amaliyah Nabi, betul nggak? Magolan Nabi, betul nggak? Itu semua atas dasar bikinan Nabi sendiri, skenario-nya Nabi sendiri, apa skenario Allah? Mana dasarnya? Loh, Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga Imam Bukhari dan Muslim itu menguatkan bahwasanya dalam hadis tersebut bukan kitabullah wa sunnati. Karena kenapa? Sunnati itu udah tergolong kitabullah, karena Nabi nggak berucap, Nabi nggak berperilaku, melainkan kesemuanya itu wahyu dari Allah. Sehingga Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya itu mengatakan kitabullah wa itrati ahli baiti. Berpegang teguhlah dengan kedua tersebut, yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Kemudian wa itrati ahli baiti, itrahku, keturunanku. Kemuliaannya dari mana, Beb? Itu kan hadis. Qurannya mana? Banyak. Allah pernah berfirman di dalam ayat Al-Quran, la as'alukum alaihi ajra illa mawaddatan fil qurba. Yang memerintahkan kasihilah, sayangilah, cintailah untuk nyambung cintamu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah berkatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la as'alukum alaihi ajra. Kamu tidak meminta upah dari jerih payahmu, illa mawaddatan fil qurba, kecuali kasihilah, sayangilah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka itu harus dimuliakan, harus dicintai? Untuk sampainya cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena wahum khilqu min tinati. Karena mereka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqu, diciptakannya mereka min tinati, dari tanah yang mana Allah menciptakan diriku. Fawailul lil mukadzibina bi fadlihim, celaka bagi mereka yang mendustakan atas keutamaan. Man ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang mencintai mereka, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man abghadahu, barang siapa yang mengusik mereka, yang berani menghinakan mereka, abghadahumullah, niscaya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billahi min dzalik. Emang ada keutamanya dari Allah? Ada. Allah mengucapkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Ahzab, Allah berfirman, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, innama yuridullaha liyudhiba ankumur rijsa wa yutahhirakum wa ahla baitihi tathhir. Allah itu mensucikan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesuci-sucinya. Bib, gak mudeng Bib, pembahasannya banyak, hadis Quran, udah lapar ini, sama gue juga lapar. Lahir nih, dalil gampangnya aja. Kita nih mau ngenalin Nabi, kita nih mau nguatin cintanya Nabi, tapi kita ini jauh. Dari segi jarak kita jauh, betul nggak? Betul nggak? Dari segi masa, apalagi, betul nggak? Dari ketemu boro-boro, betul nggak? Bagaimana caranya kita menguatkan kecintaan tersebut? Bagaimana caranya kita ini menguatkan cinta kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang? Kan dari ilmu banyak, ilmu emang lu belajar waktu lu berapa lama? Sibuk dengan dunia. Kalau cuma mau ngomongin dari dalil semuanya tentang keutamanya Nabi, itu
bukan yang dikarang oleh Nabi, tapi mengelaikan kata-kata dari katanya. Pujian terhadap Rasulullah dari mulai Maulid Simtut Quran, Maulid Bia'ul Lame, Maulid At-Tibai, Maulid Al-Barzanji, itu semuanya pujian dari ulama apa dari Nabi sendiri? Dari ulama. Kitab Burdah yang muji siapa? Ulama, bukan nabinya sendiri. Nah kalau ketemu dengan satu syairan, wa ma Muhammadun basyarun fahuwa laka basyar. Adapun Nabi Muhammad itu manusia, tapi kayak bukan manusia modal loh artinya. Ya nggak? Kita kenal dari mana? Berjumpa juga belum pernah. Zaman jauh. Ya kan? Apa fungsinya halayak ada di situ? Maka dari logikanya kita mengatakan Nabi Muhammad SAW sama seperti kita manusia, akan tetapi bukan sembarang manusia. Dari logikanya itu ada di diri daripada keturunan. Keturunannya kita lihat para hadaib yang ada di tengah-tengah kita manusia udah. Kau usah panjang lebar. Terus tugasnya apa? Untuk menguatkan ta'alluq. Ketika kita melihat daripada tunjuknya, pasti kita akan mengingat datuknya. Saya semisalnya kenal dengan Pak Maman, kenal dengan Pak Kiai, udah pada tua, udah lama nih. Ya enggak, karena sehubungan saya yang masih muda mendahului mereka berdua nih, tapi bukan berarti ngedoain pendek umur, enggak jadi ya. Enggak. Ya enggak, umur kita yang tahu, jangan merasa muda kita panjang umur. Ya Pak Kiai, bisa jadi saya belakangan sampean duluan, apa sampean duluan saya belakangan, kita nggak tahu. Ini misal, ya, mudah-mudahan sampai panjang umur, amin. Kita bersahabat sama Pak Kiai. Pak Kiai sudah mendahului kita di masa yang akan datang. Kemudian saya nggak sengaja berjumpa dengan salah satu keturunannya. Ngobrol. Loh, saya itu salah satu turunan Pak Kiai. Kira-kira kita ingat nggak sama datuknya? Ingat nggak sama datuknya? Ingat. Kita berjumpa dengan keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya kita akan mengingat atas datuknya. Apabila kita mengingat daripada sifat-sifatnya Nabi Muhammad, mengenang daripada perjuangannya Nabi Muhammad, apa keuntungannya? Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib yang mengatakan di dalam kitab At-Ti'ul Lame, billahi karrir dzikra wa Muhammadin. Demi Allah, engkau ulang terus itu tentang mengingat sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Kata kenapa? Keuntungannya kaimatuziha 'anil qulubil wana. Karena sesungguhnya mengingat atas sifat-sifatnya Nabi Muhammad dapat merontokkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Kalau kita lagi khilaf sombong, maka baca salat. Ingat Nabi Muhammad. Kita lagi hasud, baca salat. Makanya di Tarim, di Hadramut, itu lahir cerita di Hadramut, di Tarim tuh. Tahu Tarim nggak? Tahu Tarim nggak? Cikampek ngidul dikit tuh. Di Tarim Hadramut, kalau ada orang yang lagi emosi, lagi berantem, ya nggak? Kita lihat malu. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena kenapa? Untuk menggetarkan hatinya biar tidak keras. Al-Imam Ghazali mengatakan apa? Aku tidak pernah menemui hati yang sangat gosip. Apa ya kalau bahasa kita yang kepek, kalau bahasa sini apa? Bengal. Ya, hati yang keras melainkan mereka yang jauh atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadu billahi. Kita mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah hidup kita akan tenteram, adem, ayem, berkah dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Fadilahnya apa, Be? Nanti biar tahun depan undang lagi. Kalau dibahas sekarang nanti tahun depan nggak ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diakui sebagai hamba yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan dan kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir di sini menjadikan saksi pembuktian atas cinta kita terhadap Sayyidina Muhammad, sehingga kita menjadi golongan umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang saleh,
orang-orang ulama, amilin, atqiya, salihin, mendapatkan keberkahan daripada itrah titisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini golongan orang yang muhibbin terhadap mereka, mengikuti atas jalur mereka yang bisa menyambungkan sanad kita terhadap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diterima segala kebaikan kita, sehingga kebaikan tersebut menjadikan pengampunan atas kedua orang tua kita. Ya Rabb, bijahi Sayyidina Muhammad, ampuni dosa orang tua kita ya Allah. Ibu bapak kita yang telah mendahului kita, ampunilah mereka ya Rabb. Jangan kau azab mereka karena dosa kami ya Allah. Jangan kau putuskan rahmat terhadap mereka karena bangkainya kami ya Allah. Ya Rabb, kami yang hadir di sini pendosa ya Allah. Tapi kami yakin bijahi Sayyidina Muhammad ya Rabb, ajmin khatmana ya Rabb husnul khatimah. Berkahnya Sayyidina Muhammad ya Allah, ampuni segala dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah, lindungi keturunan kami ya Allah. Jangan kau jadikan mereka orang-orang yang pendosa ya Allah. Ya Rabbi jahi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkahnya para orang-orang yang saleh yang ada di wilayah ini ya Allah. Jaga mereka yang hadir di sini ya Allah. Lindungi kampung ini ya Allah, jadikan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim ya Rabb. Berkahi semua kita ini ya Allah atas kehormatan mereka ya Rabb. Ya Allah, jangan kau haramkan mata ini untuk memandang Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan mata ini untuk memandang Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan lisan ini untuk bersalawat terhadap Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan lisan ini untuk beristighfar terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, muliakan roh keluarga kami yang telah mendahului kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, biliga khairil anami, berkah memandang Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan karena dosa kami ya Allah kau haramkan naungan Nabi Muhammad untuk kami ya Rabb. Ya Rabb, waktunya husnul khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Bihurmati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Nabi Ummi wa ala sahbihi wasallam ala man wa kama nabi sallallahu alaihi wasallam hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Yang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada ucapan kami yang kurang berkenan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan manfaat untuk kehidupan kita semuanya, agar kelak di kehidupan kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga berbahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.